Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update malam hari ini kita mau bahas seputar Chainlink. Sebelum kita ngomongin soal Chainlink, saya pengen tunjukin dulu posisi Bitcoin nih. Ini baru banget kemarin kita bahas soal ekspansi range ya pada Bitcoin. Dan amazingly, Bitcoin itu udah nge-breach langsung dari area resistance yang kita marking tanpa ada retracement yang proper. Dan lebih kerennya lagi, ini kayaknya kita masuk ke pergerakan impulsif nih teman-teman ya. 31.500 langsung dibablas ya. Mungkin nanti detailnya kita akan bahas di video terpisah ya, seperti biasa untuk Bitcoinnya. Meanwhile kita melihat Bitcoin nanjak, kita mau bahas sedikit seputar Chainlink. Tentu saja di sini saya juga masih bingung ya kadang-kadang kalau teman-teman tuh nanyain koin yang udah ngepump ya. Ketika saya bahas, saya diomelin. Ada yang bilang, kok ini kan koinnya udah ngepump, kenapa masih dibahas gitu. Padahal ya sebenarnya nggak juga. Kalau kayak khusus untuk Chainlink sendiri tuh, saya bahas di YouTube channel saya tuh udah lama ya, 10 bulan lalu, kemudian 5 bulan lalu, dan narasi saya selalu sama. Kalian bisa cek aja nih, tinggal ketik Kevin Sailey Chainlink atau link gitu ya. Jadi kalian tinggal lihat aja video-video ini bahwa memang sebenarnya setiap kali saya bahas ke Chainlink itu selalu ada sama ya yang saya bahas, yaitu seputar bagaimana Chainlink di sini diakumulasi pada time frame besar, terutama weekly ya. Kita bisa lihat Chainlink itu berada di area level harga yang sama semenjak 1 tahun setelah dump pada Mei 2022 ya. Kita nggak pernah lihat dia bergerak lebih tinggi, tapi tidak juga bergerak lebih rendah. Bahkan ketika bergerak lebih rendah, saya malah mengatakan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk akumulasi ya. Buat mungkin sekedar info ke teman-teman di Discord pun ya, ini saya tadi sempat cari-cari gitu ya, kayak ini ketika saya ngomongin Chainlink tuh kebanyakan apa sih ya. Ini ya, ketika harga konsolidasi ya, saya sampaikan bahwa ini adalah area yang bisa dikonsider untuk pertimbangan reakumulasi. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin tadinya belanja atau pengen pegang Chainlink jangka panjang ya, ketika dikasih diskon seperti ini ya, inilah opportunity untuk kita akumulasi gitu. Kemudian ya pokoknya saya banyak sekali lah ya di dalam update Chainlink ini, karena kalau teman-teman lihat di altcoins ini aja ya yang tergabung di advance group gitu, kalian bisa lihat Chainlink itu adalah satu-satunya koin yang saya pin sampai sekarang, masih saya pin. Kenapa? Karena memang fokus kita di sini juga untuk spotnya menurut saya patut untuk kita pertimbangkan ya. Ini adalah salah satu koin yang menurut saya blue chip ya, dan bisa dibilang dia punya kalau kita bilang tuh adopsinya ya di institusi tuh lumayan diakui. Jadi saya pikir punya Chainlink tuh nggak salah lah ibaratnya. Tapi apakah harus dengan porsi yang besar, harus sampai jual rumah, jual mobil? Kan nggak juga gitu kan. Teman-teman kan bisa atur porsinya, disesuaikan sehingga teman-teman tuh investnya juga tenang gitu. Ya ketika asetnya turun, kalian bisa tahan. Ketika asetnya naik, kalian juga bisa tahan diri untuk tidak buru-buru jual. Karena kalian dapat harga udah bagus. Tinggal pertanyaannya adalah Chainlink nih potensinya sampai kemana gitu ya. Kalau saya personally, saya sempat share juga kok melalui grup, bukan grup ya, ini Twitter ya teman-teman ya. Saya melalui Twitter, saya sempat share juga pandangan saya soal Chainlink. Itu waktu saya post ini sekitar $7,9 dan bahkan sempat turun lagi, dikasih dikasih diskon lagi teman-teman sekalian ya kan. Let's see ya, di sini ada dari Andi Crypto nih, tanggal September 30 ya. Dia udah ngomong tuh, menarik ya. Let's see beberapa minggu ke depan, dan udah mulai nge-push sampai di atas $10 ya. Chainlink lebih korektif sih pumpnya, nggak kayak BCH kemarin 2 big green candle di weekly yang nge-push dari 80-100 sampai 300-an. Bakal ada konsolidasi sebelum keluar range untuk Chainlink. Dan iya, sudah selesai kalau menurut saya. Ini konsolidasi bukan setahun 2 tahun guys ya. Bukan sebulan 2 bulan, tapi ini setahun dia konsolidasi. Ya seperti yang saya mention tadi, semenjak dumpnya di bulan Mei 2022, kita tuh ngelihat dia main di sini-sini aja selama 1 tahun penuh. Balik ke bulan Mei lagi, itu udah masih di harga yang sama. Ya ini kalau kalian lihat ya di price actionnya. Makanya saya selalu bilang hal yang sama ke teman-teman. Kalau kalian lagi dengerin saya live streaming, kalau teman-teman gabung di advance group dan mendengarkan webinar di awal saya selalu sampaikan hal yang sama. Ketika kalian ngelihat suatu pergerakan mengalami akumulasi, mengalami konsolidasi atau ranging atau sideways, itu artinya ada potensi koin tersebut sedang diakumulasi. Dan untuk case-nya si Chainlink ini dia konsolidasinya nggak main-main guys. 1 tahun penuh, 371 hari, dia nggak
nggak kemana-mana, cuman di antara harga 8,6 dan bottomnya itu di 5,3 dolar. Terakhir itu bener-bener dia turun sekali di bulan Mei 2023 dibanding sampai 5 dolar, tapi langsung recovery dalam 2 minggu. Ya, semenjak itu kita udah nggak dapat lagi tuh harga 5 dolar pas gitu ya. Dan saya personally juga ada ngelakuin akumulasi. Jadi ketika saya ngelihat dikasih diskon, ya gokil aja ya kalau kita nggak mau belanja kan ibaratnya. Terutama kalau kalian memang percaya dengan si Chainlink ini secara jangka panjang ya. Intinya kalau kalian lihat ini adalah position history ya, atau order history saya di Chainlink. Saya terakhir akumulasi itu 2 kali sekitar pertengahan bulan, bukan pertengahan ya. Ini kalau dilihat-lihat kan antara 10 April dengan 7 Agustus ya. Berarti somewhere in the middle between Juni ataupun Juli. Dan yang udah pasti ketika dump bulan Mei itu saya ada belanja ya di bawah situ. Kemudian ada akumulasi lagi ketika harganya recovery, dan semenjak itu saya udah nggak nambah muatan ya, karena sebenarnya kalau teman-teman lihat lagi tadi ya di updatean saya yang di Discord itu saya ngomongin akumulasi Chainlink tuh udah lama sekali ya, dari zaman-zamannya video ini ada nih teman-teman sekalian ya. Ketika saya meyakini bahwa akumulasi di Chainlink itu menurut saya oleh bigger players terbilang cukup smooth ya, santai, nggak terlalu bikin panic selling, juga nggak bikin orang panic buying. Dan pada akhirnya kita bisa lihat Chainlink udah breakthrough ya dari area resistance yang sangat penting, yaitu di kisaran 8,5 dolar untuk pergerakan akhir-akhir ini, minimal semenjak mungkin kuartal kedua ya di tahun 2023. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya kan kunci levelnya adalah 9,5 dolar nih, highest pada tanggal 6 Juni 2022. Kita udah nggak pernah di atas level itu semenjak 6 Juni 2022, dan pada akhirnya setelah sekian lama di bulan Oktober kemarin pertengahan ya, minggu closing kemarin, akhirnya Chainlink sukses nih, close di atas 9,5 dolar. For the first time sepanjang 1 tahun dia akumulasi secara penuh. Bahkan saya bisa bilang ini 1,5 tahun, karena dari Mei ketemu bulan Oktober baru ada breakout. Ya, Mei ke Oktober itu udah 5 bulan lagi. Jadi 1 tahun 5 bulan dia akumulasi teman-teman, baru akhirnya terjadi breakout. Jadi saya udah ngelakuin transaksi, ya ini beli juga bukan bener-bener di bawah, tapi somewhere in the middle ya, between 4,76 dolar itu dengan 5 dolaran ya, lebih kurangnya ya. Dan di sini ya saya lihat sih, saya bersyukur ya, ada beberapa lah ya yang mungkin mention ya soal kayak kok sempat ngikutin nih pas akumulasi di bawah karena sideways berkepanjangan ya, nggak nyangka sekarang meletus gitu ya. Dan yang unik ya, tetap aja ada orang yang bilang ya short time futures ya kan, WK lagi ya. Dia lebih prefer countering the trend. Makanya ya intinya sih kalau memang kita ngomongin trading atau ngomongin ya invest ya, udah pasti ada pihak-pihak yang sukanya spekulatif lah ya, tapi itu kita nggak bisa bahas lah, itu menurut saya preferensi masing-masing lah, kita kembalikan ke masing-masing. Nah sekarang saya pengen review sedikit nih untuk Chainlink ya. Jadi intro tadi supaya kasih penjelasan aja ke teman-teman bahwa kita di sini bukan ngebahas koin yang istilahnya udah ngepam gitu, dan sebenarnya ada reason juga saya bahas koin ini selama beberapa waktu lalu, dan bukan berarti kalau ke teman-teman nanya ke depannya kok ada akumulasi koin apa lagi, ya itu kembali ke analisa juga ya, masing-masing kan pasti ada analisanya. Kalian punya analisa fundamental koin-koin tertentu, dan kalian ngelihat nih koin-koin ini akan punya peluang apa ke depannya, yaitu menjadi PR masing-masing lah kalau saya bilangnya pribadi. Saya cuma sharing pendapat aja, dan saya nggak pernah bilang tuh kan gue bilang juga apa, ngepam kan, nggak percaya sih, batu sih ya. Waduh, itu bukan saya banget teman-teman, karena kita nggak pernah tahu yang namanya masa depan gitu ya. Kalau kalian percaya sesuatu ya silakan ya, itu kepercayaan Anda, tapi janganlah buat orang untuk menjadi percaya juga seperti Anda percaya terhadap sesuatu, karena balik lagi ya, itu adalah tergantung bagaimana kita membuktikan kepada diri kita supaya kita jadi percaya. Ya itu sebenarnya sih apa ya, susah ya saya bilangnya teman-teman ya, maaf jadi out of context. Nah kita kembali lagi ke Chainlink. Intinya di sini kalau kita lihat memang dia sudah mulai membentuk yang namanya ascending trend line. Kita tahu bahwa higher low sudah terbentuk. Kemudian kita lihat di sini pada saat dia nanjak, kemudian dia pullbacknya sampai kemana? Fibonacci 0618 ya, pas banget di situ udah dapet reaksi lagi, dan dia start break lagi nih, dia create lagi momentum untuk dia bullish lagi. Lalu kita ngelihat nih harga nanjak, retreat sedikit,
ya, konsolidasi sedikit di sini membentuk semacam, ya kalian bisa katakan ini sebagai range juga, base juga. Kalau lihat lower time frame Anda bilang ini sebagai inverted head and shoulders, ya. Dan ini ya kadang-kadang kenapa saya bilang, guys, selama money flow-nya lagi ada, selama trennya order flow-nya lagi kencang, jangan buru-buru take profit ya. Coba untuk manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi nanti bisa kayak teman-teman kita nih ya, di mana tuh ya. Sharing sedikit ya teman-teman kita nih di Discord yang Chainlink-nya tuh dia nge-buy untungnya sampai luar biasa gitu ya, memang ribuan persen, tapi kan kita nggak tahu nih marginnya mereka pakainya berapa gitu. Tapi ya tetap aja teman-teman, secara mental kalaupun mereka bisa nge-hold sampai sebegitu panjangnya ya, yakin bahwa Chainlink ini bisa nge-pump sampai di level-level yang bisa dibilang cukup tinggi, ya itulah menjadi reward untuk mereka gitu loh. Ya saya tidak pernah mengecilkan ya seseorang kalaupun dia istilahnya bertransaksi ya, selama tujuannya bener ya buat dia sendiri pun dia merasa ada growth di dalam dirinya dia, dan progres ini bisa bantu dia ke arah yang lebih baik gitu ya. Dalam artian kita di sini sama-sama ngerti lah teman-teman, bukan mau cari pengakuan gitu ya. Buat apa kita istilahnya cari acknowledgement atau pengakuan tapi ya portofolio nggak growth gitu ya, buat apa juga kan istilahnya kita kayak gitu. Yang ada ya begitu deh teman-teman ya. Kita nggak perlu bahas-bahas hal kayak gitulah, yaitu kembali ke masing-masing saja ya. Jadi inverted head and shoulders kalau kalian ukur secara target dapatnya berapa sih? Ya paling cuman segini aja ya kan. Tapi faktanya begitu dia meletus, begitu volumenya signifikan, kamu kalau buru-buru take profit sayang. Kamu bisa dapat harga jauh lebih tinggi untuk kamu exit dengan peluang profit yang jauh lebih signifikan. Dan itu sebenarnya adalah satu buah poin ya yang mungkin seringkali saya share juga ke teman-teman, bahwa ketika Anda sudah berada dalam on track ya, sudah merasa bahwa ini udah on track banget, udah profit banget, maintain saja ya sampai Anda akhirnya bisa mencapai target profit yang diharapkan. Bahkan dari inverted head and shoulders ini menurut saya proper banget loh, break and retest ya di time frame 4 jam. Jarang-jarang nih dapetin setup entry yang kayak begini, dan si Bro Leo itu juga dia entry-nya karena ini ya, technically dia cuma ngelihat di sini ada market structure shift ya, double bottom, kemudian becomes inverse V formation, dia pull back, retrace di sini, konsolidasi, dia entry di sini. Udah deh, habis itu di hold, di maintain sampai saat ini ya. Mungkin masih di maintain atau enggak saya nggak tahu gitu. Tapi yang pasti kalau Anda mau tanya saya, Chainlink saat ini apakah udah boleh di short? Yaitu kembali preferensi, ya kan? Kalau saya sih ngelihatnya si harga di sini create resistance, dia break dari resistance, dia pull back dari highest point-nya ke level Fibo 0618, ketahan di situ dan sudah mulai create higher high lagi. Jadi ini adalah sebuah kesempatan ya, ibaratnya untuk kita masuk lagi gitu. Atau mungkin kalau teman-teman berencana averaging ya, ini adalah sebuah kesempatan untuk dipertimbangkan. Ya tentu saja kalau misalkan seandainya salah, itulah kenapa kita punya stop loss ya. Tapi kalau buat saya sih, saya tidak prefer untuk mengcounter trend yang saat ini sedang berlangsung. Belum lagi kalau koinnya bergeraknya sangat impulsif, nanti yang ada teman-teman kepleset ya kan. Saya cukup yakin lah, ya beranilah saya taruhan sama teman-teman. Ini yang nge-short di sini nih, udah pasti ada nih. Makanya nanyain tuh Chainlink gimana tuh ya, kok masih bisa naik nggak ya kan? Bisa turun nggak? Bisa koreksi nggak? Udah pasti ada nih yang kesangkut-sangkut di sini. Ya minimal dia ngelihat time frame daily. Terakhir di harga $8,5 tuh ke-reject loh. Ya udahlah, set entry di sini. Terakhir di sini juga sama loh, ke-reject loh. Ntar takut kena stop loss nih. Udahlah nggak usah pakai stop loss. Begitu nggak pakai stop loss dibablas, ya kan? Terus dia tambahin lagi apa? Ya dia lihat lagi. Pasti kan cari-cari tuh biasanya. Mana sih nih pucuknya? Wah ini nih $9,5 nih. Ya udahlah naik ke sini gue averaging lagi. Begitu di averaging jebret, dia naik lagi, bablas lagi. Dan sekarang udah pusing nih ibaratnya ya, kalau mereka-mereka yang mungkin lagi sell short ya, kalau misalkan kebetulan ya kan, ini kebetulan ada yang udah naik banget
dia coba lagi di atas, terus yang kali ini kebetulan profit ya, biasanya dia akan pamer ke teman-teman. Tapi kalau misalkan posisinya dari sini ya kan, percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, coba tanya hasilnya gimana, ya mungkin udah boncos lumayan ya kan. Padahal ya selama tren masih bullish, selama kalian bisa lihat ya bahwa all the process itu masih dalam keadaan bullish, ya udah ikutin aja ya kan. Pada satu titik ketika kita salah ya, ketika kita udah ngikutin nih, kan lebih baik gini teman-teman, daripada kamu tebak-tebak di mana pucuknya, di mana topnya, ya udah setiap kali dia create sebuah pola atau apa, kalian ikutin buy ya kan. Oh ternyata profit nih, naik, wah profitnya lumayan, dia pullback, ya udah buy lagi. Kalau misalkan ternyata salah, oke, berarti kalian tahu ada indikasi market bisa mengalami reversal. Nah, per kondisi itu terjadi, barulah kalian cari setup untuk persiapan sell short. Itu yang sebaiknya dilakukan. Nah, kalau untuk saat ini, Chainlink selama dia masih kenceng, biarkanlah ya. Biarkan dia naik. Kalaupun ini turun ya, let's say dia turun di sini. Saya sih yakinnya ya teman-teman, memang kalau kita lihat di time frame besar, kayak 4 jam gitu kan, ini kan exponential moving average aja udah overextend gitu kan. Ada EMA 21 ketinggalan banget di bawah. EMA 8-nya respect banget. Nah, kalau misalkan pada satu titik dia mengalami koreksi dan dia ketahan di EMA 21 atau mungkin dia ketahan di level bawah ya, which is kita tahu di sini ada fair value gap dan lain sebagainya. Ya udah tinggal dicari setup buy lagi. Ya, intinya seperti itu. Kenapa? Karena overall bias masih bullish banget. Belum lagi Bitcoin-nya 31.700 tuh ya. Tadi pergerakannya udah lumayan banget. Ini kan ketolong Bitcoin dominance juga naik ya. Kalau kalian lihat pas banget nih di SNR yang kita udah marking teman-teman ya. Dia kepantul di situ. Jadi apa? Ya bisa dibilang money flow-nya lagi ke Bitcoin. Tapi nanti kan ketika di Bitcoin take profit, dia pindah tuh ya money flow-nya. Pindah kemana? Mungkin ke Ethereum, mungkin ke XRP, mungkin ke BNB, mungkin ke yang lain-lain. Dan mudah-mudahan ya Chainlink tetap kebagian dan bisa ngepump lebih signifikan lagi. Itu aja. Kalau kita udah lagi dalam keadaan pegang barang, ya kita mengharapkan harganya naik terus. Gitu aja ya teman-teman sekalian. Jadi untuk saat ini penjelasan saya seputar Chainlink seperti itu. Ya, summarize-nya adalah kalau Anda nanti ngelihat dia mulai ada candle rejection, dia mulai pullback, wajar terjadi, dan itu adalah bagian dari retracement ya, karena Anda perlu tahu saat ini higher high-nya sudah tercipta. Yang belum ada adalah higher low-nya. Nah, higher low-nya tuh di mana? Apakah di previous SNR? Apakah di 8,5 dolar? Apakah di 9,5? Ya, itu cuma bandar dan Tuhan yang tahu. Karena mereka yang bisa ngatur, teman-teman. Kalau kita ya sebagai retail fish atau pemain kecil, ya udah ikutin aja. Selama price action-nya masih bullish, kita ikutin bullish. Selama price action-nya udah berbalik jadi reversal, mengalami sellersnya atau bearishnya kembali masuk, mendominasi tren, ya udah kita balik posisinya. Itu saja teman-teman. Oke? Nah, mudah-mudahan informasi yang lumayan panjang ini jadi bisa lebih jelas ya, karena saya nggak mau teman-teman di sini nanti salah paham, nanti dipikirnya saya mau ngepam-pam harga lagi ya kan, dan padahal ya duit kita nggak seberapa gitu loh dibandingkan dengan market cap-nya. Minimal kalau teman-teman mau ngepam koin kayak Chainlink ya butuh 10 juta dolar lah untuk dia bisa menggerakkan harga, dan duit-duit kita ya kayaknya belum nyampe lah ya kalau ke sana. Gitu aja sih. So thank you very much guys untuk yang udah nonton lah video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. Kita bahas soal lanjutan dari ekspansi range kemarin. Baru banget dibahas, udah meletus harganya. Luar biasa. Oke, God bless teman-teman. See you guys again in the next update. Cheers, bye-bye.